Teman-teman pasti sering mendengar cerita tentang orang-orang kaya yang ternyata tidak kuliah dan juga tidak sekolah tinggi-tinggi banget. Tapi di sisi lain, banyak juga yang sudah kuliah sampai S2 atau S3, tapi hidupnya kok masih biasa-biasa saja. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, kok bisa ya kekayaan itu tidak sejalan dengan tingkat pendidikan? Apakah itu berarti sekolah itu nggak penting dan nggak ada gunanya? Sebenarnya, ada banyak faktor yang bikin kekayaan orang itu tidak selalu berkorelasi langsung dengan pendidikan formal. Kenyataannya, pendidikan hanyalah salah satu dari sekian banyak faktor yang bisa mempengaruhi perjalanan hidup seseorang menuju kesuksesan finansial. Ada aspek-aspek lain yang lebih menentukan, terutama dalam dunia bisnis dan investasi. Yang pertama adalah keberanian mengambil risiko. Salah satu karakteristik utama yang dimiliki banyak orang sukses adalah keberanian untuk mengambil risiko. Dalam dunia bisnis, keputusan besar seringkali harus diambil tanpa jaminan keberhasilan. Orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru memiliki peluang lebih besar untuk menemukan peluang emas yang tidak dilihat oleh orang lain. Keberanian ini juga mencakup kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan belajar dari kesalahan yang pada akhirnya memperkuat mental dan strategi dalam meraih kekayaan. Yang kedua adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan menciptakan solusi baru atas permasalahan yang ada. Banyak pengusaha sukses yang mampu membangun kekayaan mereka karena mereka mampu menawarkan produk atau layanan yang unik dan inovatif. Kreativitas juga membantu seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen sehingga bisnis yang dijalankan tetap relevan dan berkembang. Yang ketiga adalah kemampuan membaca dan memanfaatkan peluang. Kesuksesan finansial seringkali datang kepada mereka yang jeli dalam membaca peluang. Kemampuan ini meliputi kepekaan terhadap tren pasar, kebutuhan masyarakat, serta perubahan teknologi dan regulasi. Orang yang mampu memanfaatkan peluang dengan cepat dan tepat biasanya bisa meraih keuntungan lebih besar dibandingkan mereka yang hanya mengikuti arus. Selain itu, kemampuan ini juga mencakup keahlian dalam melakukan analisis risiko dan potensi keuntungan dari setiap peluang yang ada. Yang keempat adalah jaringan yang luas dan koneksi sosial. Dalam dunia bisnis, memiliki jaringan yang luas sangatlah penting. Jaringan ini bisa berupa relasi dengan sesama pebisnis, investor, mentor, ataupun pelanggan. Melalui jaringan yang kuat, seseorang bisa memperoleh informasi, dukungan, dan peluang bisnis yang mungkin tidak diketahui sebelumnya. Koneksi sosial juga bisa membantu dalam membangun reputasi dan kepercayaan yang sangat penting dalam dunia usaha. Faktor lain yang tak kalah penting adalah latar belakang keluarga dan lingkungan tempat seseorang tumbuh. Mereka yang berasal dari keluarga yang sudah mapan secara ekonomi biasanya memiliki akses yang lebih mudah ke modal, pendidikan, dan juga jaringan bisnis. Tapi ini bukan berarti orang yang tidak dari keluarga kaya itu tidak bisa sukses. Tidak begitu. Banyak juga kok kisah inspiratif yang datang dari mereka yang punya latar belakang sederhana, tapi bisa mengubah keterbatasan mereka untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Faktor yang keenam adalah pengalaman dan insting bisnis. Pengalaman itu adalah guru terbaik dalam dunia bisnis. Seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia usaha biasanya memiliki insting yang lebih tajam dalam mengambil keputusan. Pengalaman membantu seseorang untuk mengenali pola-pola tertentu, menghindari kesalahan yang sama, dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Insting bisnis yang terasah juga memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Yang ketujuh adalah kejelian melihat dan mengelola peluang. Selain mampu membaca peluang, kejelian dalam mengelola peluang itu sangat penting. Ini mencakup kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasi, dan juga mengeksekusi ide-ide bisnis dengan baik. Orang yang jeli biasanya mampu memaksimalkan potensi dari setiap peluang yang ada, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Mereka juga mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi kesimpulannya, banyak sukses dalam meraih kekayaan dan tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal doang. Ada banyak faktor lain yang berperan penting, mulai dari keberanian mengambil risiko, kreativitas, kemampuan membaca dan mengelola peluang, jaringan yang luas, latar belakang keluarga, dan sebagainya. Semua faktor ini saling melengkapi dan menjadi kunci dalam perjalanan seseorang menuju ke kesuksesan finansial. Jadi, apa itu berarti sekolah atau kuliah itu nggak ada gunanya? Ya nggak gitu juga. Kita harus ingat bahwa kasus orang kaya tanpa sekolah itu sebetulnya pengecualian. Berapa persen sih yang seperti itu? Mayoritas pekerjaan dengan gaji tinggi dan peluang karir yang bagus tetap membutuhkan pendidikan formal yang memadai. Misalnya untuk jadi dokter, insinyur, pengacara, atau peneliti. Ya jelas kalian butuh gelar sarjana, bahkan mungkin pasca sarjana. Tanpa itu gimana bisa praktek? Pendidikan itu tidak hanya soal gelar dan ijazah saja. Sekolah atau kuliah itu melatih kita untuk berpikir kritis,
bisnis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan informasi baru. Kita juga belajar banyak hal di luar mata pelajaran, seperti cara bersosialisasi, bekerja sama dalam tim, dan membangun jaringan. Ini semua adalah soft skill yang sangat berharga di dunia kerja, bahkan untuk menjadi pengusaha. Lingkungan kampus juga sering menjadi tempat di mana kita bertemu dengan orang-orang hebat yang bisa menjadi rekan bisnis atau mentor di masa depan. Lagi pula, ada banyak definisi kaya, teman-teman. Kaya itu kan tidak hanya soal uang. Banyak orang yang merasa kaya secara ilmu, pengalaman, atau relasi, meskipun uangnya tidak sebanyak miliarder. Pendidikan itu bisa membuka pintu ke banyak hal selain uang, seperti pemahaman yang lebih luas tentang dunia, apresiasi terhadap seni dan budaya, dan kepuasan pribadi karena terus belajar. Jadi kalau ada yang bilang sekolah atau kuliah itu nggak ada gunanya karena melihat sejumlah orang kaya yang tidak tamat sekolah, sebenarnya itu pandangan yang kurang tepat juga sih. Karena pendidikan itu adalah investasi jangka panjang untuk diri sendiri. Mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan dalam bentuk saldo rekening yang fantastis, tapi ilmunya, pengalamannya, dan pertemanannya yang bisa kalian dapatkan itu bisa menjadi modal berharga seumur hidup. Pada akhirnya, keputusan untuk menempuh pendidikan tinggi itu akan kembali lagi ke diri kalian sendiri dan tujuan hidup kalian. Tapi ada satu hal yang Mimin ingin garis bawahi, bahwa tidak semua jurusan kuliah itu punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sama. Ada jurusan-jurusan tertentu yang memang lebih banyak dibutuhkan di dunia kerja. Jadi saran Mimin sih, kalau memang kalian punya kesempatan, teruslah untuk meraih pendidikan yang tinggi. Kuliah itu adalah investasi yang baik selama jurusan yang kalian masuki itu memang ada kebutuhannya di pasar. Paling itu doang sih yang Mimin mau garis bawahi. Intinya, untuk sukses dalam hidup, sebaiknya kita seimbang antara pendidikan formal dan juga terus mengasah soft skill kita. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.